Selamat malam buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja Bapak Ibu. Tema kita, kelalaian membawa petaka. Bapak Ibu, jika kita lalai untuk membangun kehidupan yang benar, membangun keluarga yang sehat, membangun kerohanian yang kokoh, maka ada hal yang buruk yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Karena itu kita perlu memperhatikan bagian ini malam ini. Teks kita dari Mazmur pasal 3. Walau saya tidak khotbah dari ayat-ayat ini, hanya pengantar khotbah renungan malam ini. Tapi izinkan saya membaca satu pasal ini. Sekali lagi tema kita kelalaian membawa petaka. Firman Allah berkata dalam Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku memberingkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia, mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, ini Mazmur yang ditulis oleh Daud, kita tahu bersama-sama. Tidak semua kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Ada Musa, ada Mazmur Asaf dan lain sebagainya. Tapi Mazmur pasal 3 ditulis oleh Daud ketika dia sedang ada di pelarian. Oleh karena anaknya Absalom mengejar-ngejar dia, hendak membunuh dia. Kalau Bapak Ibu ingin mengerti dengan lebih jelas Mazmur pasal 3 ini, pulang ke rumah nanti bacalah 2 Samuel pasal 12, 13, 14, 15. Kelima pasal ini menjadi latar belakang yang sangat baik untuk Bapak Ibu memahami Mazmur pasal 3. Sebuah drama kosmos yang terjadi antara raja dengan putranya. Dan kemudian dia lari, dia tuliskan syair-syair ini. Coba kita melihat pertama-tama Absalom. Siapa Absalom itu? Yang pertama, Absalom adalah anak Daud dari istrinya yang namanya Maaka. Maaka itu anak perempuan dari Talmai, itu Raja Gesur. Nanti waktu Absalom melarikan diri dari papanya, dia lari ke rumah kakeknya yang Raja Gesur ini, yang bernama Talmai. Nah, Maaka melahirkan Absalom sebagai putra ketiga dari Raja Daud. Putra pertama bernama Amnon. Putra ketiga bernama Absalom. Satu bapak, beda ibu. Di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 3b kita diberitahu di sana bahwa Absalom adalah anak ketiga Raja Daud. Yang kedua, Absalom adalah pria paling tampan di Alkitab. Pria bukan hanya tampan, dia cerdik sekaligus tricky. Dia pria idaman. Seorang pria yang begitu tampan sampai 2 Samuel 14 ayat 25 dan 26 mencatat demikian. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Bapak Ibu saya beri informasi, Bapak Ibu sudah tahu barangkali Lembaga Alkitab Indonesia mayoritas orang Batak di zaman dulu itu Bapak Ibu. Nah orang Batak itu lihat mobil bagus, cantik kali mobil itu. Lihat rumah bagus, cantik kali rumah itu. Lihat pria tampan, cantik kali pria itu. Masuk pria kok cantik. Maskulin ini harusnya tampan kali. Tapi ya sudahlah, ampunilah mereka. Sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapak Ibu saya juga orang Batak. Nah seharusnya terjemahan yang tepat, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji ketampanannya seperti Absalom. Perhatikan anak kalimat selanjutnya. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun. Ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Di zaman itu
Pria berambut gondrong, panjang dan lebat, itu seperti sebuah mahkota. Menampilkan bahwa dia begitu maskulin luar biasa. Setiap kali dia cukur rambut, para wanita menanti peristiwa itu. Setahun sekali para wanita melihat bagaimana kemudian rambut Absalom dipotong, ditimbang dengan timbangan raja yang jujur itu 200 shikal beratnya. Pria luar biasa. Dia juga pria yang cerdik. Dia pergi ke pintu gerbang dari istana papanya. Lalu kemudian menerima semua keluh kesah bangsa Israel. Setiap kali ketemu orang dia salam, dia cium tangan orang itu lalu dia tanya, apa masalah Bapak? Aku punya masalah begini-begini. Lalu kemudian dia berkata, lihatlah tak seorang pun orang raja yang hadir untuk menghakimi perkaramu. Tapi aku ada di sini hadir untuk menolongmu. Dengan cara begitu dia mencuri perhatian dan menarik hati seluruh bangsa Israel. Itu Absalom. Fakta yang ketiga menurut Alkitab, Absalom adalah anak kesayangan Daud. Ada beberapa bukti yang saya bisa presentasikan untuk Bapak Ibu. Yang pertama dalam 2 Samuel 13 ayat 37. Absalom telah melarikan diri. Bapak Ibu, dia lari ke rumah kakeknya sebab dia membunuh kakak pertamanya yang bernama Amnon. Dia sembelih kakaknya, dia lari ke rumah kakeknya Bapak Ibu. Dan Daud berduka cita berhari-hari. Bahkan kalau kita lihat ayat selanjutnya, Daud berduka cita 3 tahun. Anaknya pertama Amnon disembelih, dia berduka cita tapi sebentar saja. Ketika Absalom kemudian lari ke rumah kakeknya, 3 tahun di pembuangan sana, di pengasingan. Daud itu sepanjang hari murung saja, patah hatinya kelihatannya Bapak Ibu. Anak kesayangannya melarikan diri. Bukan Salomo anak kesayangan Daud. Baca kitab 1 Raja-Raja pasal 1 dan pasal 2 kita ketemu tragedi di sana. Bahkan pentabisan Salomo menjadi raja pengganti Daud itu seperti sebuah kecelakaan. Daud sudah melupakan semua janji Allah bahwa dia, kerajaannya akan ditegakkan oleh Allah selama-lamanya. Anak keturunannya akan menggantikan dia. Daud meninggalkan semua itu, dia tidak pusing. Di masa tuanya dia berbaring, setiap malam ada perempuan Sulamit yang tidur di atasnya sebagai selimut hidup untuk menghangatkan tubuhnya. Dan dia tidak peduli siapa yang akan menggantikan dia. Hatinya melekat pada Absalom. Dan dalam peristiwa itu Absalom telah mati. Kelihatannya hatinya terbawa mati bersama dengan Absalom. Itu sebabnya pentabisan Salomo sebagai raja hampir-hampir seperti sebuah kecelakaan sebenarnya Bapak Ibu. Oleh karena murung 3 tahun lamanya, sang jenderal yang bernama Yoab itu nggak betah melihat rajanya seperti itu. Dalam 2 Samuel 14 ayat 38, kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Apa ceritanya Bapak Ibu? Ini bukti bahwa Daud sangat sayang kepada Absalom Bapak Ibu. Dia murung terus. Akhirnya Yoab membuat sebuah drama. Bagaimana caranya supaya Absalom bisa pulang dari pelarian. Tapi tidak dihukum mati. Dia panggil seorang ibu perempuan. Dia menggunakan cerita seperti Nabi Nathan waktu menegur Daud berbuat dosa. Begitulah kemudian Yoab membuat drama. Ibu itu datang lalu berkata, Raja, aku punya masalah. Aku punya 2 anak laki-laki. Anak laki-laki itu membunuh saudaranya. Yang terjadi kemudian saudara yang lain ingin membunuh anakku. Dia sedang ada di pelarian. Daud desak perempuan itu lalu kemudian dia bilang ini. Oke perempuan ngomong jujur. Lu mau ngomong apa sih? Ayo lu mau ngomong apa? Lalu perempuan berkata, iya jenderalmu Yoab menaruh perkataannya di mulutku. Izinkan Absalom pulang. Tapi jangan dihukum mati. Karena Daud murung terus 3 tahun. Lalu Daud berkata, oke silahkan. Dia boleh pulang. Dan perhatikan dalam 2 Samuel 18 ayat 33. Ketika Absalom mati, apa yang terjadi? Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Ketika Absalom mati, saya tidak menemukan ayat lagi di mana Daud merintih seperti ini. Luar biasa. Bahkan kematian anaknya hasil perzinahan dengan Batsheba itu, Bapak Ibu,
Ratapan Daud cuman berpuasa 7 hari 7 malam. Tapi untuk Absalom dia merintih. Kalimatnya seperti jeritan hati yang tak terbendung. Ah, anakku Absalom. Jadi Alkitab mempresentasikan kepada kita, anak kesayangan Daud itu Absalom. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab dengan teliti sama seperti Samuel. Nabi Samuel itu anak kesayangannya itu adalah Saul, bukan Daud. Karena ketika Saul itu hendak ditabiskan menjadi raja ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan mengurapi Saul. Saul itu pria paling tinggi di Israel, tampan, anak orang kaya. Saul sembunyi. Dia melarikan diri, dia tidak mau ditabiskan menjadi raja, diurapi menjadi raja. Saul begitu rendah hati, itu sebabnya Samuel begitu sayang dengan Saul. Tetapi ketika Saul menjadi raja, dia berkhianat, dia mempersembahkan korban sendirian, padahal dia seorang raja. Samuel marah, hari itu patah hati Samuel. Dia begitu kecewa dengan Saul. Dan kita tahu cerita Daud yang luar biasa. Dalam narasi ini ditulis oleh Samuel. Samuel tidak takut catatannya tentang sang raja akan membawa dia kepada kematian dan dibunuh oleh raja. Samuel mencatat semuanya. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar pelan-pelan baca Alkitab kita ketemu, oh ternyata anak kesayangan Daud itu Absalom. Ternyata anak rohani kesayangan Samuel itu adalah Saul. Fakta yang keempat, Absalom adalah anak yang marah kepada bapaknya. Absalom marah sekali. Dan saya harus berkata jujur kepada Bapak Ibu. Saya bisa menempatkan diri saya di dalam diri Absalom. Bagaimana tidak? Bayangkan. Dia punya adik perempuan yang namanya Tamar. Wanita cantik luar biasa. Dia pria paling tampan di Israel. Lalu Absalom punya abang nomor 1 namanya Amnon. Beda mama, satu papa. Sama-sama papanya adalah Daud. Amnon itu jatuh cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom. Sampai dia jatuh sakit. Kemudian Yonadab, anak Simea, sahabat baik dari Amnon, berkata begini, "Hai putra raja, mengapa engkau murung saja? Apa yang terjadi denganmu?" Amnon berkata, "Aku jatuh cinta kepada adik perempuanku, tapi tak mungkin raja memberikan ini kepadaku. Dia gadis perawan." Kemudian Yonadab memberi nasihat kepada Amnon. "Kenapa engkau enggak pura-pura sakit dan meminta adik perempuanmu itu yang melayani engkau?" Lalu kemudian Bapak Ibu dipasang drama. Amnon pura-pura sakit. Raja datang ke kamarnya, Daud datang. Lalu kemudian Amnon berkata, "Izinkanlah adik perempuanku Tamar membuatkan aku kue adonan di depanku. Dan dari tangannya biarlah ku makan kue itu, roti itu." Lalu kemudian Daud memerintahkan anaknya itu yang bernama Tamar. Supaya dia melayani abang tertuanya. Karena abang tertuanya sakit. Kemudian Tamar datang dengan ketulusan hati sebagai seorang adik perempuan. Dia buatkan kue di kamar itu. Setelah jadi dia suapin. Amnon tidak mau makan. Perhatikan, Amnon mencintai Tamar. Kata yang digunakan dalam Septuaginta, Amnon agape kepada Tamar. Amnon tidak mau makan. Lalu Amnon berkata, "Suruhlah semua orang keluar dari kamar ini dan kuncilah dari dalam." Tanpa rasa curiga sedikit pun, Tamar mengusir semua orang dari kamarnya Amnon, menguncinya dari dalam. Ketika dikunci, Amnon memperkosa adiknya ini. Katanya dia agape kepada Tamar, tapi dia perkosa adiknya. Waktu mau diperkosa, Tamar berkata, "Jangan lakukan ini kakak kepadaku. Ini tindakan tercela di Israel, jangan lakukan ini." Tetapi oleh karena lebih kuat Amnon sebagai seorang pria, maka Tamar kalah. Setelah kemudian dia perkosa adiknya, tiba-tiba kebencian muncul di hatinya. Amnon menjadi begitu benci kepada adik perempuannya. Lalu dia usir adik perempuannya keluar dari kamar. Tamar memohon, dia berkata, "Kakak, tindakanmu yang kedua ini lebih buruk dari yang pertama." Tapi kemudian Amnon itu memanggil budaknya, mengusir Tamar keluar dari kamar itu. Di zaman itu setiap kali putri-putri raja keluar rumah, mereka akan mengenakan baju yang ada tudungnya. Kalau orang zaman sekarang kayak hoodie seperti itu. Ketika dia masuk ke rumah kakaknya, hoodie-nya gak dikenakan.
Tetapi oleh karena dia diperkosa dan diusir oleh abangnya, sekarang dia pakai hoodie itu, dia taruh abu di kepalanya, dia pulang. Dia nggak pulang ke rumah orang tuanya, dia pulang ke rumah abangnya yang namanya Absalom. Dari jauh abangnya sudah curiga. Begitu dekat dia berkata, Tamar, apakah abangmu itu memperkosa engkau? Tamar diam, tidak bicara sepatah kata. Tapi Absalom tahu, dari simbol hoodie itu ditaruh di kepala dan ada abu. Lalu Absalom berkata begini, adikku diamlah, jangan katakan sepatah kata pun. Bukankah dia abangmu? Diamlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 tahun kemudian Absalom mengundang raja untuk acara gunting bulu domba di peternakannya. Raja berkata, anakku engkau merepotkan dirimu sendiri. Kalau kami semua datang dengan rombongan besar, aku akan repot. Raja gak bisa datang. Daud berkata, aku gak bisa datang. Lalu Absalom berkata, izinkanlah putra-putra raja datang dalam gunting domba itu. Lalu kemudian Daud mengutus putra-putranya pergi ke tempatnya Absalom untuk gunting bulu domba. Absalom telah sepakat dengan pasukan pengawalnya. Ketika kemudian Amnon sedang mabuk oleh karena anggur nikmat yang diberikan oleh Absalom. Absalom sembelih kakaknya. Dia bunuh kakaknya. Dia melarikan diri ke rumah kakeknya. Dia seorang putra yang marah oleh karena papanya tidak bertindak cukup. Papanya tahu hukum Taurat. Karena seorang raja Israel tidak boleh duduk di tahta sebelum menulis ulang seluruh hukum Taurat di daun lontar. Dia tulis lagi. Sehingga lama-kelamaan dia begitu hafal dengan Taurat itu. Dengan begitu kemudian seorang raja menjadi lebih rendah hati. Sehingga kerajaannya dilanggengkan oleh Tuhan. Daud tahu isi hukum Taurat. Apa isi hukum Taurat? Tidak boleh adik kandung atau abang kandung menikah dengan adik kandung. Itu namanya incest. Memang betul. Kain dan Habel pasti menikah dengan adik-adik perempuan mereka. Kain pasti menikah dengan adik perempuannya dan itu incest. Sudah pasti. Tetapi ketika jumlah manusia sudah semakin banyak, mereka beranak pinak, manusia bertambah banyak luar biasa dan tersebar ke seluruh bumi. Ketika keluar dari tanah Mesir, tanah perjanjian itu, di padang gurun di gunung Sinai itu, Tuhan berpesan melalui Musa, mulai hari ini orang Israel dilarang lagi kawin satu darah. Sebab itu menyebabkan idiot, keterbelakangan mental, incest itu merusak genetik. Itulah sebabnya dilarang oleh Tuhan. Nah Daud tahu. Tetapi ketika Amnon memperkosa adiknya Tamar, Daud tidak bertindak cukup. Dia cuma sekedar marah saja. Tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sebagai seorang ayah. Hal itu mendatangkan dendam yang luar biasa. 2 tahun disimpan oleh Absalom. Amarah yang meledak di dalam Bapak Ibu. Sebab Daudlah yang meminta Tamar datang melayani abangnya. Dan Daud tidak bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang pantas bagi Amnon. Absalom, anak yang marah. Dan tahukah Bapak Ibu apa arti nama Absalom? Absalom artinya bapak kedamaian. Tapi hidupnya tak pernah ada kedamaian. Dia punya 3 anak laki-laki. 3-tiganya mati muda semua. Punya 1 anak perempuan, semua anaknya mati muda. Dalam 2 Samuel 18 ayat 18 dicatat demikian. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Absalom, bapak kedamaian, tak pernah damai hidupnya. 3 putranya mati muda semua. Bapak Ibu, sebenarnya khotbah ini cukup panjang, tapi saya singkat sampai di sini. Itulah cerita tentang Absalom yang mengejar-ngejar Daud sampai kemudian Daud melarikan diri dan menulis Mazmur pasal 3. Apa yang Bapak Ibu dan saya bisa renungkan bersama-sama? Yang pertama, perhatikan. Sayangilah anak dengan kasih dan disiplin. Barangkali Bapak Ibu selalu mendengar dari mimbar ini,
nasihat yang seperti ini. Seperti sekeping mata uang. Di sisi kiri kasih, di sisi kanan harus ada disiplin. Anak yang dikasihi, dicintai, dibanjiri dengan semua kemanjaan-kemanjaan, tapi tidak pernah didisiplin dengan tegas ketika berlaku salah, tidak dijadikan punishment ketika dia melanggar aturan main, maka anak yang penuh dengan cinta kasih tanpa disiplin yang seimbang melahirkan anak-anak yang lembek, yang cengeng, yang sulit bertahan di tengah dunia yang keras dan cenderung brutal. Akan lahir generasi yang lembek dan cengeng. Itu ekstrim kanan. Ekstrim kiri. Ketika seorang anak hanya didisiplin terus, dipunishment, dihukum, disetrap, dicabut hak-haknya karena dia berlaku salah, tanpa dikasihi, apa yang terjadi? Lahirlah generasi yang diktator, kepala batu, keras kepala, pendendam, pribadi yang marah. Alkitab mengajarkan pentingnya kasih dan disiplin, dua kutub ini ditarik ke tengah-tengah sehingga setiap orang tua punya keseimbangan dalam mendidik anak. Kasih dan disiplin berjalan bersama-sama. Perhatikanlah Daud, orang-orang hebat itu. Dia saleh, dirinya sendiri yang saleh, keluarganya tertinggal. Dia rohani, dia sendiri yang rohani. Keluarganya seperti terabaikan. Dan cara dia memperlakukan anak-anaknya Bapak Ibu. Di sana kita melihat bagaimana kasih dan disiplin tidak berjalan berbarengan. Ketika Amnon berlaku tidak pantas, sudah seharusnya seorang ayah bertindak yang terukur. Lakukan disiplin yang keras. Sehingga ada pertobatan dari sang anak. Absalom tak melihat itu dari papanya. Dan melahirkan dendam yang mematikan di dalam dirinya. Bapak Ibu dan saya, kita harus belajar. Ayo kita belajar. Ada bahaya dalam kehidupan ini. Seringkali oleh karena kita dulu mengalami banyak kesusahan, didisiplin keras, dianiaya. Saya pernah dipotong oleh orang tua saya. Nah, kadang-kadang kita punya kecenderungan untuk memanjakan anak supaya anak tidak mengalami seperti yang kita alami. Kita begitu memanjakan. Akhirnya menjadi anak yang begitu manja dan sulit diatur. Atau sebaliknya, karena kita diperlakukan begitu keras, kita seperti balas dendam, kita juga kerasi anak kita disiplin begitu keras, sampai kemudian dia terluka batin. Dan itu begitu merusak, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu detailnya, perhatikan di doa malam kemarin. Kami mengupas Mazmur pasal 51. Ada 7 Mazmur pengakuan dosa. Mazmur 51 adalah pengakuan dosa yang paling dalam, paling megah, paling indah, paling brutal sekaligus. Setelah Daud berzina dengan Betsheba, ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengaku dosanya. Lalu dia tulislah Mazmur pasal 51. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang saya mau cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 51 Daud berkata, di dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Dia tidak sedang berdalih di hadapan Tuhan. Dia mengatakan fakta yang sesungguhnya. Bahwa bahkan di dalam kandungan dia telah dikandung di dalam dosa. Bapak, Ibu dan saya semua kita terlahir telah membawa dosa asali. Kita sebut sebagai natur dosa atau original sin. Dosa asali. Tidak ada satu orang pun yang terlahir sebagai anak-anak yang suci murni seperti kertas putih. Yang kemudian tergantung lingkungan yang menggoreskan, siapa yang menggoreskan kertas putih itu. Itu filosofi yang konyol, tidak sesuai dengan firman Allah. Memang karena penemuan John Locke itu lahirlah sekolah minggu. Kita berutang terima kasih kepada John Locke. Tetapi tidak ada satupun orang yang terlahir keturunan Adam dan Hawa terlahir seperti kertas putih. Semua kita telah membawa dosa asali, Bapak Ibu. Dosa asali yang akan membawa kita kecenderungan untuk berdosa dan pasti dibuahi dalam tindakan berdosa. Dosa orang tua yang tanggung. Dosa anak-anak yang tanggung. Dosa orang tua tidak turun ke anak. Yang turun adalah dosa asali, sebuah kecenderungan yang kita pasti buahi. Kenapa kita perlu disiplin anak kita, mengasihi dia, menyayangi sungguh-sungguh, dan memberi dia disiplin yang sungguh, seperti sekeping mata uang, ada keseimbangan di sana. Bukankah Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi dia ku tegur dan ku hajar. Tuhan itu melakukan kedua sisi ini, disiplin dan kasih. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Sebab
Semua kita punya natur dosa. Anakmu yang lahir begitu indah, cantik, tampan, begitu cute, manis, luar biasa. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam dirinya ada dosa asali itu, natur dosa? Jika engkau tidak mendidik dengan baik, disiplin yang tegas, kasih yang melimpah, apa yang terjadi? Natur dosa itu beroleh inang yang tepat. Dosa asal itu beroleh biang. Beroleh ibu yang tepat untuk dia bisa mengerami dosa itu, lalu membuahkan tindakan kejahatan. Jika Bapak, Ibu, dan saya lalai mendisiplin anak, lalai mencintai anak, maka natur dosa itu berkuasa atasnya, mengendalikan dia, sehingga cepat lambat akan lahir monster dalam dirinya. Itu Absalom, itu saya. Jika tanpa Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya tidak tahu di mana. Saya jauh lebih buruk dari Absalom. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Disiplin anakmu, cintai anakmu. Entah bagaimana, ketika mama saya hamil saya ditolak oleh nenek saya. Karena nenek saya pingin dia punya anak 2. Jadi dia pingin anak mantunya ini juga punya anak 2 saja cukup. Waktu itu mama saya sudah punya 2, perempuan dan laki-laki. Tetapi kemudian mama saya hamil lagi, saya yang hamil. Saya ada di dalam perut mama saya. Begitu dia tahu nenek saya itu, mama mertua dari mama saya, marah keras luar biasa. Tidak mau datang ke rumah kami, tidak pernah mau mengunjungi sampai saya lahir. Dia tidak pernah lihat, tidak pernah tungguin. Semua cucu yang lain, 3 yang lain ditunggui, dijagai, dirawat. Tapi kelahiran saya, dia tidak pernah mau datang. Dia marah sekali. Ketika kemudian saya besar, saya ditaruh di rumah nenek yang menolak kehadiran saya. Bapak Ibu bisa bayangkan, silahkan berpikir liar. Nenek ini benci sekali dengan kehadiran saya, lalu sekarang saya tinggal di rumahnya. Saya bingung, kenapa kakak saya bersama papa mama, abang saya bersama papa mama, adik perempuan saya bersama papa mama. Kok aku di rumah nenek? Setiap hari, selalu ada hal yang dia lakukan, hanya untuk menganiaya baik mental maupun fisik. Dia pelihara babi. Lalu saya ikut memelihara di depot-depot rumah makan, di sana ada ember-ember yang kami taruh. Setiap hari saya akan ambil ember sisa-sisa makanan dari para tamu di depot itu. Kadang-kadang saya malu melakukannya, malu dilihat teman-teman. Saya ambil nasi-nasi basi itu, saya cari lompong, saya cari kangkung, saya cari dedak, beli dedak. Lalu kemudian dimasak bersama untuk makan babi. Ketika kemudian babi itu biasanya beranak, anaknya sejumlah puting susu induknya, kemudian dirawat lebih baik lagi besar. Begitu besar dijual, abang saya, kakak saya, adik perempuan saya akan dapat baju dan uang. Saya yang merawat, cari kayu bakar, memasak-masak semuanya hanya 100 rupiah. Kalau abang saya datang ke rumah nenek, lalu kami sarapan pagi bersama. Abang saya lihat dengan mata kepala sendiri dan saya saksikan. Dia akan dapat telur ceplok bulat, saya telur ceplok separuh. Jadi mata sapi yang buta karena kemudian dibelah matanya. Kadang-kadang abang saya nggak tega, dia putar, dia ganti. Diam-diam waktu nenek nggak ada, dia ganti telurnya. Terus diperlakukan seperti itu. Kalau mama saya pulang, saya senang sekali mama saya datang kunjungi saya senang sekali. Tetapi sore kemudian mama pulang, saya bingung, kok saya nggak dibawa pulang? Saya masih SD kelas 2, kelas 3, kok saya nggak dibawa pulang? Saya anak mereka kah? Ketika dia pulang di lorong sana saya amati dari jauh. Kemudian dia belok di tikungan gang, saya lari ke sudut sana, ikutin arah langkah kaki mama saya. Dia jalan terus. Sampai sana dia berbelok lagi, saya kejar lagi, sampai ke sudut gang, saya lihat sampai dia naik bus kota untuk menuju ke desa, ke rumah kami. Dan saya bertanya, kok saya ditinggal di sini? Apakah saya bukan anak mereka? Tahukah Bapak Ibu, saya merasa tertolak. Nenek memperlakukan saya dengan sangat tidak manusiawi. Begini. Biasanya papa mama akan pukul anak, tapi opa oma tidak akan pernah pukul cucu. Tapi saya tidak pernah beroleh keistimewaan itu. Dan dengarkan ini, papa mama. Sebaik apapun seorang opa oma kepada cucunya, opa oma tidak dapat menggantikan peran papa mama.
Sisi-sisi kejiwaan peran seorang papa mama tak dapat diisi oleh opa oma. Seberapapun sayangnya opa oma. Saya tak dapat semua keistimewaan itu. Yang saya mau cerita kepada Bapak Ibu. Terbentuklah pribadi John Panggabean ini orang yang pendendam. Marah. Karena saya terluka batin menganga sangat lebar. Orang yang terluka cenderung ingin melukai. Ketika dia melukai orang lain, itu membuat dia lebih terluka lagi. Karena waktu dia melukai orang lain, dia menyesali perbuatannya. Dan itu melukai dia lebih dalam lagi. Persis seperti lingkaran setan. Kuldesak, jalan buntu. Saya menjadi pribadi yang introvert, pemalu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya beringas, pendendam. Saya ingat saya masih kelas 1, kelas 2 SD. Saya pernah ambil satu batang pohon, saya pukuli anak perempuan punggungnya sampai semua bilur-bilur. Karena saya diperlakukan seperti itu persis. Baik oleh papa maupun oleh nenek. Saya pernah dipotong. Saya begitu mengerikan pribadi saya. Dan karena begitu pemarah, begitu pendendam, yang lebih rumit, saya merasa saya begitu tertolak. Ini repotnya. Kalau saya di sekolah, saya punya pensil, saya kasih pensil ke teman saya. Saya punya buku baru, saya kasih ke teman saya. Bukan karena saya murah hati, saya butuh penerimaan diri. Saya pingin mereka mau bersahabat dengan saya ditolak. Nenek saya menolak, papa mama saya taruh saya di rumah nenek. Saya pikir saya ditolak. Hati saya, jiwa saya itu luka parah. Saya seperti anak yang tertolak. Sekarang ketika di sekolah, saya suka memberi bukan karena saya murah hati, karena saya rindu diterima. Dan ketika saya pulang gak ada buku, gak ada pensil, nenek hajar lagi. Kemana kamu buat pensilmu? Dihajar lagi, dihajar lagi. Hampir apapun benda yang saya punya, saya akan beri kepada teman saya, hanya supaya mereka mau menerima saya sebagai sahabatnya. Jika Kristus tak datang selamatkan saya lebih buruk dari Absalom. Saya lebih brutal dari Absalom. Apa yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu malam hari ini ketika kita beribadah. Yang sudah menikah renungkan ini, yang belum menikah jadikan pembelajaran. Dan jika engkau melakukan ini atau engkau sedang ada dalam situasi seperti ini, ampuni orang tuamu. Barangkali mereka begitu terbatas akses informasi yang mereka bisa dapat. Barangkali sistem nilai yang mereka dapatkan juga salah, ampuni mereka. Tapi dengarkan, tragedi yang mengerikan dari keluarga Daud dimulai ketika orang tua gagal menyeimbangkan antara kasih dan disiplin. Semua kita punya natur dosa. Jangan biarkan natur dosa itu mendapatkan tempat yang paling nyaman di dalam diri kita. Sehingga dia mengekspresikan dosa begitu rupa. Dengarkan ini. Daud berkata, di dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi ketika Daud berbuat dosa, Bapak Ibu perhatikan. Bukan karena Daud berzina lalu dia berdosa. Bukan. Karena dia orang berdosa, makanya dia berzina. Waktu dia berzina, dia berbuat dosa lagi. Jadi 2 kali, double. Di dalam dirinya sudah ada kecenderungan berdosa, dia buahi kecenderungan itu menjadi sebuah dosa. Jadi perhatikan, kalau melihat kejatuhan Daud, Bapak Ibu dan saya nggak boleh kaget. Jangan kaget melihat hamba Tuhan jatuh. Orang berdosa, natur dosa itu ada. Justru kita kaget di tengah sistem dunia yang sudah bobrok. Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, kalau ada orang bisa berlaku benar dan baik, justru kita kaget. Tapi kalau ada orang yang jatuh seperti Raja Daud, normal, memang dosa. Jadi Daud telah ada dosa di hatinya, sekarang dibuahi dalam tindakan berzina. Jadi perhatikan, bukan karena mencuri kita berdosa, tapi karena kita orang berdosa, makanya kita mencuri. Waktu kita mencuri, kita berbuat dosa lagi. Itulah sebabnya natur dosa ini harus dikendalikan, Bapak Ibu. Bapak, Ibu dan saya bagaimana cara mengendalikannya? Mulailah kasihi anakmu tapi sekaligus disiplin. Tanamkan sistem nilai yang alkitabiah. Saya mau ulang bagian ini. 0 sampai 3 tahun itu dekrit pertama, engkau harus indoktrinasi anakmu. Terus menerus. Indoktrinasi yang benar. Dia belum punya apa-apa. Seperti komputer masih kosong semua itu memorinya. Bapak, Ibu dan saya yang harus mengisinya. Isi dengan nilai-nilai Kristiani. Enggak boleh diberi pilihan. Jangan jadi orang tua sekarang model begini. Alah sudahlah, menggosip kanan kiri muka belakang, ngomong yang jelek berlaku jelek. Lalu anaknya menyaksikan itu dan berkata begini, sudahlah anak kecil tahu apa. Dengar.
Justru karena dia nggak tahu apa-apa, dia nggak bisa punya filter untuk membedakan mana yang benar dan salah, dia nggak punya, maka semua pemandangan yang dia lihat, dia serap. Semua perkataan yang dia dengar, dia serap. Semua yang dia rasa, dia serap. Seperti sebuah spons dimasukkan ke dalam air, semua disedot. Dia nggak punya filter untuk menolak yang tidak baik dan menerima yang baik, dia nggak punya. Jadi jangan ngomong, alah anak kecil tahu apa, nggak apa-apalah. Lalu engkau bertindak semena-mena, engkau gosip di depan dia, engkau berkata yang buruk tentang hamba Tuhan di depan dia, engkau berlaku buruk dan berkata buruk tentang papanya, dia serap semua. Jika suatu hari kelak anakmu tak menghormati suamimu, engkau penyebabnya. Jika suatu hari kelak anakmu tidak menghormati mamanya, engkau penyebabnya. 0 sampai 3 tahun pertama indoktrinasi, itu dekrit pertama. 4 sampai 9 tahun itu dekrit kedua, lebih kuat lagi. Tidak ada yang namanya demokrasi. Umur 9 tahun telah diteliti, anak kecil bisa mengalami kelahiran baru yang sejati, punya kesadaran yang penuh untuk tahu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Beritahu, ini papa nggak boleh dilawan. Ini mama, sayangi dan cintai mama. Ini adikmu, lindungi apapun yang terjadi, jagai dia. Indoktrinasi, nggak boleh diberi pilihan. Indoktrinasi. Seperti sebuah pohon, mumpung masih kecil, kita bentuk dia. Bonsai itu menggunakan kawat, dia bentuk kemanapun sang arsitek mau diarahkan. Kalau dia sudah remaja, baru engkau tergopoh-gopoh, engkau paksa belok, patah dia. Begitu umur 40 tahun, manusia itu telah mengkristal. Kita paksa dia berubah, pecah, hancur jiwanya. Kesempatan peluang paling emas, dekrit pertama 0 sampai 3. Dekrit kedua 4 sampai 9. Ketika engkau berhasil di sana, mencurahkan semua sumber dayamu. Tetapi lepas dari itu, engkau akan mengalami kemenangan. Sebab anakmu mudah dikendalikan. Bagaimana caranya Pak John? Kasih dan disiplin. Beri aturan main. Engkau orang pertama yang berjalan di depan, mentaati aturan main itu. Buat peraturan di rumah. Dan engkau orang pertama yang di depan melakukan peraturan-peraturan itu. Kalau engkau melanggar disiplin dirimu, anakmu melanggar disiplin dia. Kasih dan disiplin harus seimbang di dalam keluarga kekristenan. Supaya kita tidak lalai dan berujung malapetaka. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Apa pelajaran yang kedua? Berlaku adil kepada semua anggota keluarga. Daud berlaku sangat tidak adil. Cara dia mencintai Absalom aja berbeda. Hati-hati orang tua, hati-hati. Jangan berlaku tidak adil kepada anggota keluarga. Ada suku-suku tertentu yang menganggap bahwa pria lebih superior. Bahwa pria lebih dibutuhkan. Saya pernah tinggal di rumah seseorang. Lalu kemudian keluarga ini punya 2 anak perempuan. Mamanya bilang begini kepada anak laki-lakinya, ceraikan istrimu itu. Dia nggak bisa melahirkan anak laki-laki. Nanti margamu hilang. Saya Bapak Ibu, saya John Panggabean dari Pacurna Pitu. Saya nomor 19. Silsilah nenek moyang orang Batak, saya nomor 19. Kemarin saya lihat silsilah saya, di bawah saya habis nggak ada. Karena 2 anak saya perempuan. Jadi marga saya terputus. Abang saya masih punya anak laki-laki, marganya lanjut terus. Pohon keluarga itu masih terus. Saya sudah habis. Itulah sebabnya suku kami betapa pentingnya laki-laki. Dan mereka menganggap laki-laki lebih superior dibanding dengan perempuan. Sehingga kemudian ketika di dalam keluarga itu baik ada laki-laki dan perempuan, mereka berlaku tidak adil. Hati-hati, hati-hati. Hai para pria, dengarkan ini baik-baik. Jika engkau rindu anak laki-laki, engkau tidak dapatkan anak laki-laki, jangan coba-coba ceraikan istrimu. Karena penentu jenis kelamin adalah spermamu. Penentu jenis kelamin itu laki-laki. Bukan wanita yang menentukan jenis kelamin lahirnya apa. Lalu bagaimana engkau arogan menceraikan istrimu hanya karena istrimu tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Padahal engkau penentu jenis kelamin. Ketemu pria seperti ini harus dikuliahi. Gak bisa. Nah saya mengaku jujur. Ada anak-anak yang begitu indah. Mereka begitu menarik hati kita sehingga kadang-kadang kita pingin pilih kasih. Kadang-kadang kita berlaku tidak adil. Kenapa? Anak ini begitu indah sekali. Saya cerita 2 putri saya.
Si adik itu kalau bikin salah Bapak Ibu, dari kecil kalau bikin salah dia langsung datang, langsung dia pegang kaki saya, dia berhenti, dia bilang, "Dedi, sorry, aku salah, sorry." Wah, itu bikin hati hancur sekali. Dia lari aja saya sudah hancur hati. Begitu dia taruh sini, saya angkat dia. "Sorry Dedi, saya salah." Kalau si kakak beda. Saya yang harus datang ke kakak. Dia yang salah, saya yang datang. Begitu saya datang, baru dia bilang, "Dedi, sorry ya." Kadang-kadang hati ini pingin jauh lebih mengasihi si adik daripada si kakak. Tapi itu tidak benar. Itu tidak boleh. Itu tidak pantas di hadirat Tuhan. Kita harus mengaku ada anak-anak yang begitu menarik hati kita. Berlakulah adil. Berlakulah adil. Karena engkau pun tidak mau diperlakukan tidak adil. Sama anak pun demikian. Perhatikan Daud. Kita melihat tokoh-tokoh hebat itu juga ternyata terjerembab jatuh dalam mendidik anak. Bapak Ibu ingat masih Samuel. Nabi hebat itu. Tuhan pernah berkata begini kepada Israel. "Sekalipun Musa dan Samuel yang berdoa kepadaku, aku tidak jawab doa mereka." Tahu arti kata itu? Musa dan Samuel adalah dua tokoh di dalam Alkitab, pendoa syafaat yang paling efektif doanya didengar oleh Allah. Dan Tuhan berkata, sekalipun Musa dan Samuel yang berdoa kepadaku, tak ku jawab doanya. Ini orang hebat. Tapi perhatikan Samuel. Kenapa Israel meminta raja manusia? Minta Saul? Karena Samuel gagal mendidik anaknya. Israel berkata begini, "Samuel, kedua anak laki-lakimu bertindak dan berperilaku tidak seperti engkau. Karena itu angkat bagi kami seorang raja." Dan Samuel untuk menyembunyikan kekurangannya, dua anaknya dia taruh di kota Dan, satunya di kota Beersheba. Kalau di kita ini, satu dia taruh di Sabang, satu dia taruh di Merauke, dijauhkan dari Yerusalem. Samuel orang hebat itu pun terjerembab dalam mendidik anak. Mungkinkah terlalu sibuk? Saya kurang tahu. Tetapi poin untuk Bapak Ibu dan saya, marilah menjadi orang-orang yang berlaku adil. Kita berjuang, kita berusaha. Karena ada Roh Kudus Allah akan membantu kita. Yang terakhir, pelajaran kita petang hari ini. Layani Allahmu, jangan lalaikan keluargamu. Kelihatannya mungkin inilah penyebab Nabi Samuel itu anak-anaknya berantakan luar biasa. Mungkinkah Samuel terlalu sibuk melayani Tuhan, sibuk. Dia begitu rohani, dia begitu beriman, dia begitu raksasa iman. Tapi keluarganya hancur. Layani Allahmu, jangan lalaikan keluargamu. Karena pelayanan terbaik di hadapan Allah, pertama-tama melayani keluarga yang terdekat dengan kita. Enggak peduli berapa hebat pelayananmu di luar sana. Jika pelayananmu di tengah-tengah keluarga gagal, engkau disebut orang munafik. Enggak peduli berapa banyak undangan khotbah yang kau dapatkan, John Panggabean. Enggak peduli berapa terkenal engkau, John Panggabean. Tapi kalau engkau gagal menjadi pahlawan bagi keluargamu, engkau gagal dalam kehidupanmu. Itu pesan Bapak Gembala hampir kira-kira 15 tahun yang lalu kepada saya. Sebelum saya diutus ke Batam. Layani Allahmu, jangan lalaikan keluargamu. Daud mungkin terlalu sibuk dengan kerajaannya. Sudah tahu dirinya sibuk, kenapa punya istri begitu banyak. Lalu kemudian anaknya saling membunuh. Sampai Tuhan berkata, mulai hari ini setelah perzinannya dengan Bathsheba, mulai hari ini pedang tidak akan berpindah dari keluargamu. Bapak Ibu tahu ya, kapan pedang itu berhenti? Sampai Tuhan Yesus tertusuk di kayu salib. Karena Tuhan Yesus pun adalah keturunan Daud. Tuhan Yesus lah yang memutuskan kutuk. Jadi keluarga Daud dikutuk oleh Allah. Mulai hari ini pedang tidak akan berpindah dari keluargamu. Terus saling membunuh. Terus mengalami kekacauan. Sampai Kristus menghentikannya di kayu salib. Kristuslah solusi atas semua kutuk keluarga Daud. Begitulah Kristus solusi atas Bapak Ibu dan saya. Dimulai dari mana? Dimulai dari cara mendidik raja ini. Yang tidak seimbang antara kasih dan disiplin. Yang berlaku tidak adil. Ada like dan dislike dan mendidik anak. Melayani Allah lupa dengan melayani keluarga. Sekali lagi pelayanan yang terbaik kepada Allah. Dimulai dengan melayani keluarga yang terdekat yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya. Petang hari ini Bapak Ibu, jika suatu waktu kita bisa lanjutkan cerita tentang Mazmur pasal 3 ya.
kita akan sangat diberkati oleh firman Allah. Tapi malam hari ini, dengarkan ini baik-baik. Semua kita punya natur dosa. Hanya oleh kuasa penebusan karya Kristus di kayu salib, natur dosa itu bisa kita kalahkan. Karena itu, kalau dia masih anak-anak, disiplin dengan nilai-nilai Kristiani. Kalau sudah terlanjur dewasa bagaimana Pak John? Datanglah kepada Kristus. Karena karya penebusannya mempunyai sebuah kuasa yang besar luar biasa untuk bisa menaklukkan natur dosa di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bangkit.